Masalah banyak kita mengerjakan sholat. Jadi tenang. Kenapa? Menghadap kepada Allah. Wudu, badan kita bersih. Pakaian juga bersih. Insya Allah hati kita bersih. Masya Allah. Siapa di antara Anda yang hidup punya masalah? Ngacung. Punya. Tapi Allah menyatakan, jadikan sholat dan sobar sebagai penolongmu. Masalah banyak kita mengerjakan sholat. Jadi tenang. Kenapa? Menghadap kepada Allah. Wudu, badan kita bersih. Pakaian juga bersih. Insya Allah hati kita bersih. Menghadap kepada Allah. Yakin hidup kita karena Allah. Di bumi Allah. Mati kembali kepada Allah. Enjoy aja. Coba. Yang namanya kita sholat. Apa sih? Tujuan sholat. Apa sih fungsi sholat? Anda lihat Toha 14. Innani andallah la ilaha illa ana. Fa'budni aqimis sholah lidikri. Aku ini Tuhan kalian. Tidak ada yang patut disembah kecuali aku. Maka kata Allah, fa'budni, sembahlah aku. Dirikan sholat. Untuk ingat kepadaku. Jadi kata Allah, setiap saat dan kesempatan ingat Allah. Ini diantaranya khusyuk. Tidak ingat yang lain. Jangan terlalu banyak mikirin dunia. Tapi ingat dari Allah kepada Allah. Kembali kepada Allah. Itu lebih khusyuk. Hasilnya apa? Hidup kita tenang. Apapun yang terjadi kita enjoy. Punya masalah kita yakin ada Allah. Selama saya bekerja, bergerak, mengatasi masalah, yakin. Kalau jadi orang takwa, solusinya pasti ada. Yakin. Tidak akan berat beban. Masalah enjoy aja. Siapa yang gak punya masalah? Kenapa orang merasa berat? Karena dia tidak iman, berputus asa. Allah menyatakan wala tayasu mir rahillah innahu la yayasu mir rahillah ilal qaumul kafirun. Yusuf 87. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Tidak ada yang putus asa dengan rahmat Allah kecuali hanya orang kafir. Kita kan tidak kafir. Insyaallah. Makanya yakin. Nggak usah putus asa. Tuh, coba putus dengan pacarnya gantung diri. Iya. Suaminya selingkuh, nyilet diri. Aduh. Itu nggak pakai ini. Artinya dia orang kafir kata Allah. Salah banget. Kita mah orang benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan terjadi. Yakin, kerjakan segala perintah Allah. Hasilnya apa? Hasilnya akan mengembirakan kita. Kenapa? Orang yang dekat kepada Allah, yang ibadahnya khusyuk, yakin hidup dari Allah, kembali kepada Allah, dia mensyukuri nikmat. Wa may yaskur fa innama yaskuri nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Luqman 12. Siapa yang bersyukur, syukur kepada diri orang tadi. Siapa yang kufur, Allah tidak butuh syukur kalian karena Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Cara mensyukurinya bagaimana? Mensyukuri nikmat Allah. Syukur dengan hati. Sekecil apapun nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur tanpa menggerutu. Saya tanya, ada nggak yang syukur nikmat diterima masih menggerutu? Ada nggak? Mana orangnya? Nggak punya laki, pengen punya laki, udah punya laki ngomongin mulu. Sebel banget laki gue, nyebelin. Belum punya anak, pengen punya anak, udah punya anak bandel ngelawan wae. Kagak syukur Anda. Pasti menderita batin. Coba. Dapat gaji. Kerja sekian capek. Kok cuma segini. Itu kufur nikmat. Gak bakal bahagia. Karena apa? Kufur. Kufur itu menyembunyikan nikmat Allah. Yang benar itu syukur dengan nikmat Allah. Makanya syukur. Hanya untuk diri orang yang bersyukur. Kalau kufur, Allah tidak butuh syukur kalian. Allah Maha Kaya, Maha Terpuji tanpa siapapun. Okay. Manusia sehebat bagaimanapun ibadah kepada Allah tidak akan menambah kekuasaan Allah. Emang sudah Maha Kuasa. Tidak berpengaruh. Jadi apapun disyukuri itu akan membuat lega ya Maya? Lega. Alhamdulillah sebulan 100 juta gitu. Alhamdulillah. Lega. Alhamdulillah 3 miliar sebulan. Amin, alhamdulillah amin. 3M. Ibu pernah lihat duit 3M? Dengerin, pulang dari sini Pekalongan dan Cimahi ya.
Duit yang goban masukin di ember. Satu buat ember nyuci, ember ngepel, ember ngebilasin. Goban. Alhamdulillah punya duit 3 M. Ember. Bahagia nggak? Bahagia. Oke kalau gitu kita buka pertanyaan lagi ya Maya. Sok. Siapa yang mau nanya? Mangga. Dia mau monggo pan. Monggo. Batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya mama yuk. Ayo. Perkenalkan nama saya Ibu Musdalifah dari Jumat Berkah Pasar Batang Pekalongan. Nggih ngono. Tanya ma. Monggo. Ayah dan ibu rajin sholat, rajin ibadah. Tapi anak susah dibilang untuk ibadah mah. Itu bagaimana? Bagaimana ketika kedua orang tuanya ibadahnya rajin tapi anaknya tidak? Harus seperti apa? Kita bahas nanti ya Maya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di sini di Selamat Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ini ada Ibu Musdalifah dari Batang Pekalongan bertanya, kedua orang tuanya taat beribadah, kok anaknya bisa nggak taat beribadah, terus harus gimana Mak kok gitu? Boleh jadi, maaf, hanya bapaknya emaknya rajin ke masjid, ke musola, rajin ngaji, anaknya nggak diajakin. Maaf, ini banyak. Emaknya ngaji rajin, bapaknya rajin ke masjid, anaknya nggak diajakin. Ini menyebabkan orang tua ibadah anaknya enggak. Makanya Allah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang yang beriman, jaga diri kalian, semua keluarga kalian, anak cucu mantu kalian daripada api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. 2. Boleh jadi anak Anda tidak dimasukkan ke sekolah yang Islami. Boleh jadi anak Anda salah dalam lingkungan. Boleh jadi salah tontonan dan bacaan. Kenapa? Yang berikan warna kepada anak 4 faktor. Keluarga, sekolah, lingkungan, tontonan dan bacaan. Itu tugas kita, anak amanat dari Allah yang wajib kita didik. Wal yasalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di apa ayat 9. Adalah kalian takut meninggalkan aturan yang lemah fisik, lemah mental, lemah ibadah, lemah itu. Itu Bu Musdalifah. Jadi kalau kita ngaji anaknya, bapaknya ke masjid, anaknya bawa. Ini mah subuh kesian, dia capek, lelah. Salah. Nggak pakai kasihan, kewajiban. Karena mamah banyak lihat sekali orang-orang tua yang emaknya ke masjid sampai tiap hari. Musola, belajar, anaknya mah main aja. Main TikTok, main HP, gadget. Nggak diomelin. Ini dia kedisiplinan, kewajiban kita. Jangan sampai giliran kita jatah masuk surga gara-gara anak tidak ibadah. Karena kita tidak mengarahkannya, kita terseret masuk neraka. Nauzubillah, ini tugas kita.